Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aida Fitriana 17660046. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan konsep saya, yaitu perancangan Pondok Pesantren Modern Rodotu Tulab di Kabupaten Pasuruan dengan pendekatan arsitektur tropis. Pondok Pesantren Rodotu Tulab ini berada di Desa Kerajaan 1 Pasinan, Kecamatan Lekok, dan rencana pondok kedua di Desa Tampung, Kecamatan Lekok, dengan isu pengguna pesantren yang semakin tinggi, kurangnya fasilitas pendidikan umum, dan bangunan pesantren yang kurang memperhatikan iklim, sehingga muncul sebuah pendekatan yaitu arsitektur tropis dengan konsep kenyamanan termal, aliran udara melalui bangunan, dan radiasi panas yang berupa opening, orientasi, shading, dan grill. Untuk analisis fungsi, yaitu yang pertama primer mewadai seluruh kegiatan santri, yaitu untuk bermukim dan belajar. Yang kedua yaitu sekunder mewadai kegiatan dan fasilitas pendukung santri, meliputi sebagai sarana interaksi sosial, dan servis mewadai kegiatan pelayanan santri sebagai sarana pelayanan. Analisis selanjutnya yaitu analisis pengguna. Yang pertama untuk primer, yaitu santri putra dan putri umur 10-25 tahun dengan sifat tetap. Untuk sekunder, pengasuh atau pemilik pesantren dengan sifat tetap, guru ustadz-ustadzah dengan sifat tetap. Untuk servis yaitu umum yang berupa wali dan wali santri atau pengunjung. Untuk servis meliputi security dan pengelola pondok. Untuk analisis aktivitas di sini ada santri putra putri umur 10 sampai 25 tahun dengan kegiatan belajar yang bersifat rutin dan privat, pengasuh atau kiai dengan memantau kegiatan santri dengan sifat rutin privat, ustadz ustadzah dan guru sekolah dengan aktivitas kegiatan belajar mengajar dengan rutin privat sesuai jam, pengelola pondok security atau service yaitu untuk mengelola pondok dengan sifat rutin, pengunjung atau tamu wali santri yaitu untuk mengunjungi santri sesuai jam kunjung santri. Untuk analisis kebutuhan ruang dapat kita lihat di slide tersebut. Selanjutnya itu analisis kuantitatif yang meliputi primer. Yang pertama primer yaitu tempat bermukim santri sekolah dengan total kebutuhan ruang 4.921,3 meter persegi. Untuk primer yaitu perpustakaan, kesehatan, kantor pengelola pesantren, masjid, dan perbelanjaan, dan juga rumah pengasuh dengan total kebutuhan ruang 2018,9 meter persegi. Yang terakhir yaitu servis meliputi keamanan, dapur, dan pengunjung, yaitu aula dengan total kebutuhan ruang 34,29 meter persegi, dan parkir umum 1128,75 meter persegi. Dengan rekapitulasi lahan, ketersediaan lahan 11,57286 meter persegi dengan lahan bangunan 6974,50, lahan tempat parkir 1128,75 dan lahan hijau 2114,28. Selanjutnya untuk analisis kualitatif dan analisis selanjutnya itu diagram keterkaitan mikro seperti tempat bermukim santri, kantin, dapur umum, perpustakaan, kesehatan, sekolah sanawiyah dan aliyah, kantor pengelola, pembelanjaan, masjid, aula, pos keamanan, dan parkir area, dan yang terakhir yaitu rumah pengasuh. Selanjutnya yaitu bubble plan makro dan blok plan makro. Untuk blok plan mikro di sini ada asrama 3 lantai, sekolah 2 lantai, aula 1 lantai, perbelanjaan atau minimarket dengan 2 lantai, kantor pengelola 2 lantai, dan masjid 2 lantai. Untuk dimensi dan regulasi, lokasi Desa Tampung, Kecamatan Lekok, Kabupaten Pasuruan dengan luas site 11,57286 meter persegi dengan lebar jalan 4 meter dengan RTH 30%, KDP 70%. Analisis tapak selanjutnya yaitu tata masa. Dengan tata masa diletakkan sesuai fungsi kebutuhan pengguna yang meliputi 3 zona, yaitu zona publik, zona semi privat, dan zona privat. Selanjutnya untuk aksesibilitas dan sirkulasi, jalan masuk utama yaitu dengan lebar jalan 2,5 meter dan peletakan sirkulasi pengunjung dengan warna kuning, sirkulasi santri pada warna merah, dan sirkulasi kendaraan pada warna hitam yang meliputi akses masuk tapak dari jalan raya langsung menuju area tapak. Selanjutnya untuk analisis angin di sini yaitu dengan kecepatan rata-rata 80-90%,
dengan berembus ke arah tapak dapat dijadikan sebagai penghawaan alami yang meliputi memberi space di setiap bangunan, area terbuka, pemaksimalan bukaan, memberikan vegetasi, penambahan kolam di area depan bangunan, dan pemberian roster untuk sirkulasi udara dalam ruangan. Untuk analisis matahari yaitu suhu rata-rata 25-31 derajat Celcius dengan penempatan bangunan dan memanfaatkan sinar matahari bangunan menghadap arah utara selatan yang meliputi penambahan sun shading dengan vertical garden dan pemberian bukaan yang maksimal di area utara dan selatan dan penambahan vegetasi untuk mengurangi cahaya masuk. Selanjutnya yaitu analisis kebisingan. Untuk kebisingan di area tapak yaitu rendah karena berada di area persawahan dan penempatan area private di bagian belakang tapak dan area tapak depan diberikan banyak vegetasi untuk menghambat kebisingan. Untuk view di sini di area tapak karena berada di area persawahan, maka diberi sebuah point of view di area tapak depan dan area terbuka sebagai taman area komunal. Selanjutnya itu analisis vegetasi. Karena berada di area persawahan, maka dibutuhkan sebuah vegetasi sesuai kebutuhan seperti pohon ketapang, grass block, rumput gajah, spider plant, lidah mertua, tanaman nabat dolar, pohon gerodokan, dan pohon mangga. Selanjutnya untuk analisis bentuk, untuk asrama putra putri itu diberikan sebuah area taman di area bagian dalam bangunan, sekolah, masjid, aula, kantor yayasan, swalayan, dan rumah pengasuh. Selanjutnya untuk analisis utilitas di sini ada tandan air bersih, genset, sumur resapan, dan septic tank. Untuk analisis struktur, atap skylight, upper structure dengan baja ringan, middle structure dengan 30 x 45 cm, dan penggunaan vertical garden dengan low structure, pondasi batu kali, dan pondasi footplate. Selanjutnya itu konsep dasar. Untuk isunya sendiri yaitu kurangnya fasilitas pendidikan umum, pengguna pesantren yang semakin tinggi, dan bangunan pesantren yang kurang memperhatikan iklim, sehingga muncul sebuah konsep arsitektur tropis yang berupa opening, orientasi, shading, dan green. Untuk unsur keislamannya meliputi hablum minal alamin, hablum minan nas, dan hablum minallah, sehingga muncul sebuah konsep yaitu pesantren tropis dengan sebuah rancangan pesantren yang nyaman, aman, fleksibel, dan fungsional. Pemanfaatan ornamen Islam, zoning area, dan kenyamanan dalam bangunan. Untuk konsep tapak di sini dengan memberikan banyak taman dan area terbuka hijau di tapak dan bangunan. Pada area parkir diletakkan pada area depan, area keluar masuk dari jalan raya langsung menuju area tapak, dan landmark dengan tulisan pesantren dengan taman dan kolam. Untuk konsep sirkulasi dan aksesibilitas, yang pertama aksesibilitas kendaraan motor dan mobil berada di area tapak depan dari jalan raya menuju area parkir depan tapak depan, dan selanjutnya sirkulasi santri putra dan putri yang dibedakan dengan space bangunan penunjang di tengah dengan asrama putra sebelah selatan dengan asrama putri bagian utara. Untuk sirkulasi pengunjung dari area parkir langsung menuju asrama santri di lantai 1 dengan peletakan asrama putra sebelah selatan dan asrama putri sebelah utara. Konsep bentuk asrama yaitu dengan bentuk bangunan yang merespon kondisi iklim tropis dengan mengarahkan bangunan ke arah selatan dan utara untuk meminimalisir panas matahari dengan penggunaan opening dan secondary skin, memberikan orientasi Islam pada bangunan, dan memberikan kondisi sejuk dengan vegetasi yang rindang, dan penggunaan atap miring dengan kaca untuk memaksimalkan cahaya masuk dalam bangunan. Untuk sekolah yaitu memberikan vertical garden atau tanaman rambat sebagai penghawaan alami pada bangunan, dan memberikan opening dengan secondary skin, memberikan orientasi Islam, kondisi sejuk dengan vegetasi yang rindang, dan roster sebagai ventilasi udara alami. Untuk masjid yaitu memberikan bangunan yang merespon kondisi iklim tropis dengan pemberian vertical garden dengan memberikan banyak opening dan orientasi Islam, dan memberikan kondisi sejuk dengan kolam dengan vegetasi yang rindang dan roster sebagai ventilasi udara alami. Selanjutnya yaitu untuk aula yaitu dengan bentuk bangunan yang terbuka dengan memberikan orientasi Islam dan memberikan warna netral dan material alam.
Untuk konsep bentuk kantor yayasan dan market, yaitu konsep bentuk bangunan yang merespon kondisi iklim dan pemberian vertical garden dengan memberikan opening orientasi Islam, memberikan kondisi sejuk dengan vertical garden dan roster sebagai ventilasi udara alami dengan secondary skin. Untuk selanjutnya yaitu rumah pengasuh atau kiai dengan penggunaan opening yang banyak dan memberikan orientasi Islam, roster dan penggunaan material alam dengan warna netral. Selanjutnya itu konsep ruang. Untuk asrama di sini memiliki penggunaan material alam di bagian dinding dan atap dan pemanfaatan roster sebagai pengawan dan pencahayaan alami, dan furniture yang digunakan yaitu dari olahan kayu yang berupa fasilitas tempat tidur, lemari dan tempat buku. Selanjutnya penggunaan warna yang netral, penggunaan lantai vinil dan meja kayu dengan vegetasi dalam ruangan. Untuk asrama ini, dalam bangunan asrama ini terdapat perpustakaan dan taman di dalam bangunan. Selanjutnya untuk sekolah dan minimarket, di sini memiliki roster sebagai penghawaan dan pencahayaan alami pada area dinding dan atap, penggunaan material alam dan penggunaan warna yang netral, vegetasi dalam ruangan, furniture dengan olahan kayu dan lantai dari penggunaan lantai vinil. Untuk masjid Buddha yaitu berada di area lantai 1 dan Masjid Putri berada di area lantai 2 dengan penggunaan atap dan dinding material alam dan pemanfaatan roster, warna yang netral, furniture dari olahan kayu dan penggunaan lantai vinil. Untuk kantor yayasan dan aula yaitu penggunaan atap dan dinding material alam, pemanfaatan roster warna netral, vegetasi dalam ruangan, furniture dari olahan kayu dan penggunaan lantai vinil. Selanjutnya yaitu konsep utilitas. Untuk air bersih ada tandon dan ground tank yang bersumber dari sumur yang kemudian ditampung oleh ground tank dan dipompa menuju tandon untuk disalurkan di setiap bangunan dan disalurkan di setiap ruangan. Untuk air kotor dan pembuangan, di sini ada septic tank dan bak penampung yang meliputi black water yaitu pembuangan air kotor yang menuju ke bak kontrol septic tank, grey water pembuangan air limbah menuju ke bak penampung, dan storm water pembuangan air hujan ke sumur resapan. Untuk elektrikal, di sini ada listrik PLN dan penggunaan lampu panel surya di area kawasan, pemadam kebakaran yaitu ada hidran dalam dan hidran luar. Untuk konsep struktur, atap baja ringan dan penggunaan skylight, kolom beton 15x40 dan 40x40 cm, penggunaan secondary skin dengan bentuk ornamen Islam dengan tambahan vertical garden, dan 4 lantai vinil dengan penggunaan jenis lantai sebagai replika dari lantai kayu asli. Dan yang terakhir yaitu penggunaan pondasi footplate dengan dinding masif. Untuk selanjutnya yaitu area sekolah, kantor yayasan, minimarket, masjid, aula, dan rumah pengasuh dengan atap baja ringan, vertical garden dengan secondary skin, kolom beton 15x40, plat lantai vinil dengan penggunaan struktur ekspos pada bangunan atap dan dinding, dan penggunaan pondasi ceker ayam. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.